Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait dengan merdeka belajar. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa peranan kita sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Salah satu peran guru adalah melaksanakan inovasi pembelajaran untuk menjawab kebutuhan peserta didik dan menciptakan iklim pembelajaran yang memerdekakan. Selain itu, peran yang dijalankan oleh guru adalah mendesain pembelajaran maupun dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan dan merujuk dari berbagai sumber. Ingin menjadi guru seperti apa? Hal ini paling tidak kita harus tahu bahwasannya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru. Guru yang seperti apa yang kita inginkan. Bahwa untuk menjadi sosok guru profesional yang ideal menurut Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Kemudian yang kedua, guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, memberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan terhormat. Mendidik dan mengajar, dua kata yang seolah-olah hampir sama. Namun, mendidik dan mengajar itu melekat sebagai tugas kita sebagai seorang guru. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi mendidik dan mengajar itu secara keseluruhan. Tidak hanya jasmani, tidak hanya secara fisik, tapi mental dan rohani juga. Semuanya harus mengena. Sebagai seorang guru, kita juga harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengapa? Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Zaman kita dulu ketika kita belajar sangat berbeda dengan zaman yang sekarang. Dulu ketika belajar kita selalu memperhatikan guru, selalu patuh dengan guru, selalu diam, tidak bergerak karena ada rasa takut ketika kita belajar. Namun sekarang di kurikulum Merdeka itu sangatlah berbeda. Mereka harus lebih aktif daripada kita. Jadi bukan guru yang aktif, tetapi murid yang aktif. Yang namanya pembelajar itu memiliki beberapa kodrat. Ya. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, kodrat alam. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda.
atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, yang harus kita bekali adalah kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Azaz trikon. Yang pertama, continue. Tri itu 3, kon itu 3 kon. Yang pertama, continue artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Konvergen artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita dapat memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Koni yang terakhir adalah konsentris. Artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia. Dengan catatan, harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Mendidik dan melatih budi pekerti. Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantoro, hal ini disebut dengan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungannya. Jadi, mendidik dan melatih budi pekerti itu tidak menjadi tanggung jawab guru saja, melainkan yang lebih mendasar adalah di dalam keluarga dan lingkungan. Karena siswa itu tidak hidup pada satu lingkungan. Dia hidup di lingkungan keluarga, dia hidup di lingkungan masyarakat, dan juga dia hidup di lingkungan sekolah. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Paham konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu itu, baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan, memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu. Akan tetapi, bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Jadi setiap siswa, setiap peserta didik sudah membawa bakat. Mereka akan berkembang atau tidak adalah tergantung dari lingkungan. Demikian aksi nyata kami yang kami buat terkait dengan Merdeka Belajar. Mudah-mudahan pemahaman tentang Merdeka Belajar, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dan semua baik itu pendidik, baik itu orang tua, baik itu peserta didik, semuanya bisa memahami bahwa yang namanya merdeka belajar bukan bebas tanpa tuntunan, tapi bebas mereka menyalurkan ide-idenya, bergerak aktif, semuanya tetap ada tuntunan dari para pendidik. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.